Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rahma Maritza dan di sini saya dipercaya oleh teman saya yang bernama Askia untuk membantu teman saya memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk penilaian ujian akhir semester. Dan mungkin ini pertama kalinya saya membantu mendampingi podcast Askia karena sebelumnya sudah Askia jalankan sendiri. Baik, kita langsung saja daripada berlama-lama ke sesi tanya jawab yang nanti materinya akan dijelaskan oleh Askia berbarengan dengan pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Syamil Musyafa. Saya ingin bertanya, apakah motif produsen Islam? Apakah profit maximization mendapat pembenaran dalam Islam? Lalu mohon jelaskan model perilaku produsen Islam. Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Kita langsung saja. Sudah diberikan waktu kepada Askia untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh rekan saya barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi ketiga ini saya akan menjawab eh, pertanyaan apakah motif produsen Islam, apakah profit maximization mendapat pembenaran dalam Islam. Jelaskan model perilaku produsen Islam. Beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan produsen dalam pandangan Islam ini pertama dari Capra tahun 1984. Tujuan umum bahwa perusahaan harus menghasilkan barang dan jasa yang memungkinkan manusia untuk hidup dalam keberadaan yang bermartabat sesuai dengan kebutuhan status mereka sebagai khalifah Allah. Yang kedua, Satar tahun 1988 menggambarkan falah sebagai pencapaian kesejahteraan di dunia ini dan di akhirat. Ada Abbas tahun 1995 falah sebagai bahan dan kebahagiaan spiritual di mana tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan sosial serta keselamatan harmoni. Sidiki 1979 tujuan ekonomi selalu tunduk ujung kehidupan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan falah. Beberapa pendapat ahli di atas ini menjelaskan tujuan akhir ekonomi atau tujuan akhir produsen ialah falah. Falah adalah istilah yang komprehensif yang menunjukkan kesejahteraan semua sisi kehidupan ini serta akhirat. Falah adalah kualitas yang nyata yang dapat dipahami dan sebagai bentuk sebagai satu-satunya cara melalui mana pencapaiannya kesenangan dari Tuhan yang dapat dipastikan dan diamati. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan barusan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertamanya dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Yang terakhir, saya ingin bertanya mengenai apa tujuan tatanan ekonomi Islam yang disimpan oleh Maududi.
Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa tujuan tatanan ekonomi Islam yang disampaikan oleh Maududi. Tujuan pertama dan terpenting adalah untuk melestarikan kebebasan individu dan untuk kebaikan bersama umat manusia. Islam memberikan kebebasan maksimum kegiatan ekonomi kepada individu, mengikat hanya untuk batas saat diperlukan agar menjaga kebaikan bersama umat manusia. Tujuan kedua adalah mengembangkan moral manusia, di mana setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kesempatan yang optimal untuk berlatih amal sukarela, sehingga sentimen dari kemurahan hati, simpati, kebaikan, dan kebajikan moral lainnya mungkin menjadi kekuatan hidup dalam masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah untuk menegakkan persatuan manusia dan persaudaraan, dan menentang perselisihan dan konflik, maka mempromosikan kerjasama antara individu. Mungkin itu jawaban dari saya di sesi ketiga ini. Terima kasih kepada penanya ya. Oke, terima kasih kepada Askia yang sudah menjawab pertanyaan pertamanya dan menjelaskan materi dengan sangat baik. Oke, kita langsungkan saja pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu nanti akan kita beri waktu Askia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rahma Maritza dan di sini saya dipercaya oleh teman saya yang bernama Askia untuk membantu teman saya memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam untuk penilaian ujian akhir semester. Dan mungkin ini pertama kalinya saya membantu mendampingi podcast Askia karena sebelumnya sudah Askia jalankan sendiri. Baik, kita langsung saja daripada berlama-lama ke sesi tanya jawab yang nanti materinya akan dijelaskan oleh Askia berbarengan dengan pertanyaan yang diberikan oleh rekan saya.